Hola, salam trivela teman-teman. Kembali lagi bersama gue. Hari ini gue mau bahas konten yang hari ini kita sama-sama sudah saksikan. Timnas Indonesia futsal itu berhasil menang 5-3 atas lawan kita yaitu Kyrgyzstan. Jelas dengan hasil ini timnas kita memastikan diri bersama Irak yang di partai sebelumnya itu menang 3-2 atas Korea Selatan untuk berhak lolos mewakili grup A ke babak 8 besar AFC Asian Futsal Cup. So, untuk pertandingannya, let's go, kita bahas teman-teman. Yang pertama, seperti biasa, line up pemain inti kita, penjaga gawang ada Habibie, kemudian jangkar kita ada Rizky Xavier, ada M. Iqbal, kemudian ada Israel Megantara, dan juga ada Firman Ardiansyah. Jadi 5 pemain ini diturunkan sebagai paket pertama melawan Kyrgyzstan pada pertandingan ini. Hanya saja memang kalau kita perhatikan teman-teman, di 2 menit pertama memang sepertinya strategi yang diberikan atau diterapkan oleh coach Hector Souto ini tidak berjalan dengan baik. Terkhusus memang beberapa kali dalam 2 menit tersebut salah passing. Kemudian yang menjadi menarik itu adalah bagaimana pressing ketat yang dilakukan pada saat pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan ini seperti tidak terjadi. Jadi itulah kenapa di menit 17 paket pertama itu diganti dengan paket kedua. Yang mau gue soroti dari pertandingan ini ialah gaya bermain timnas kita tuh seperti berbeda dengan pertandingan kita sebelumnya melawan Korea Selatan. Pertama, dari segi pressing itu memang seperti tidak kental dalam pertandingan ini. Dan gue menyayangkan bahwa timnas kita itu bisa kebobolan 3 gol itu jelas menurut gue seperti ada missing link yang terjadi di permainan ataupun gaya bermain timnas kita. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kemarin melawan Korea Selatan, gaya pressing ketat itu satu lapangan itu sangat-sangat efektif untuk menekan lawan, untuk membuat mereka melakukan kesalahan. Tapi dalam hal ini Kyrgyzstan sangat cermat, mereka memanfaatkan missing link yang terjadi. Timnas kita ketika kita tidak melakukan pressing ketat, mereka nyaman melakukan penguasaan bola. Kenapa demikian? Karena memang pemain Kyrgyzstan juga setelah gue tadi tonton itu masing-masing mereka punya individual yang baik. Sehingga menurut gue ini menjadi penilaian atau evaluasi juga untuk coach Hector Souto dan tim untuk mengevaluasi apakah ketika nanti melawan Irak mereka perlu untuk merubah kembali atau coba memix-max antara kapan harus pressing, kapan man to man, kapan juga harus bermain zone untuk di half courtnya atau setengah lapangan. Dan teman-teman, yang kedua yang mau gue soroti adalah bagaimana penampilan daripada paket pertama kita seperti M. Iqbal. Meskipun dia mencetak gol, gue rasa dia seperti turun performanya dengan pertandingan sebelumnya, termasuk juga dengan Israel Megantara dan juga paket pertama seperti Firman Ardiansyah. Gue malah cukup amazed dengan hadirnya Ardiansyah Nur dan juga Reza Gunawan di pertandingan ini. Kenapa? Karena seorang yang layak untuk gue katakan MVP di pertandingan ini itu yaitu ada Ardiansyah Nur dan terakhir ada Rizky Xavier. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan dalam game ini Ardiansyah Nur itu memang tidaklah cukup banyak memberikan aksi-aksi, tapi dengan 1 assist dan 1 gol dan beberapa kali intercept yang dia lakukan, menurut gue di performa pertandingan ini Ardiansyah Nur tepat kalau seandainya gue memberikan opini dia layak menjadi man of the match. Dan di samping itu juga Ardiansyah Nur juga kerap kali melakukan penjagaan yang ketat juga. Posisi jangkar yang memang selama ini ia tempati itu memang diberikan 100% pada pertandingan ini. Tapi apapun itu teman-teman, gue tidak mengkritik bagaimana masing-masing pemain ini bermain melawan Kyrgyzstan. Tapi gue kritik secara penuh ialah bagaimana coach itu melakukan perubahan yang totally different dengan gaya bermain ketika melawan Korea Selatan, yaitu di formasinya. Dan yang ketiga juga gue soroti yaitu penampilan Ahmad Habibie teman-teman. Jujur gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Ahmad Habibie di pertandingan ini, karena memang menurut gue seharusnya sekelas Ahmad Habibie itu tidak melakukan beberapa kali kesalahan seperti banyak sekali back pass yang menurut gue yang diberikan juga kepada dia, ataupun banyak operan-operan yang dari Ahmad Habibie ke depan juga itu miss, sehingga memang membuat bola itu seperti sia-sia. Dan ini jelas juga mengakibatkan pada akhirnya gol pertama dari Kyrgyzstan ialah karena Ahmad Habibie gagal untuk mengintercept tendangan daripada Kyrgyzstan. Dan gue berharap memang pada penampilan nanti berikutnya melawan Irak
apakah Ahmad Tabibi ataupun Nizar yang nanti dimainkan, gue berharap penjaga gawang kita ini tetap fokus. Kenapa? Karena nanti pada saat 8 besar lawan kita ialah Thailand ataupun Vietnam. Gue berharap memang kita bertemu dengan Vietnam terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang kalau apabila kita memang bertemu Thailand, ini menjadi PR tersendiri. Gua lebih yakin ketika kita bisa bertemu dengan Vietnam, itu kita punya kans yang lebih besar untuk lolos ke babak semifinal. Tapi sebelum melangkah tersebut, menjadi PR kita ialah bagaimana timnas kita itu bisa menang nanti di hari Sabtu melawan Irak. Jadi memang racikan ataupun peta ini memang harus sudah dipikirkan oleh Coach Hector. Gue berharap memang pada pertandingan Irak nanti, gue tidak pengen melihat timnas kita bermain dengan gaya man to man setengah lapangan ataupun juga zone defense di garis pertahanan kita. Gue pengen apa yang dilakukan melawan Korea Selatan itu juga dilakukan melawan Irak. Karena memang sebelumnya gue sudah tonton juga pertandingan antara Irak melawan Korea Selatan. Yang notabene sebenarnya secara di atas kertas kita harusnya bisa menang melawan Irak. Karena memang pada pertandingan tersebut Irak seperti bersusah payah untuk menghadapi Korea Selatan. Menangnya pun tipis 3-2 dan juga gol-golnya terjadi, itu gol yang ketiga itu terjadi di menit-menit akhir. Jadi memang potensi untuk kita bisa menjadi juara grup sangat besar. 9 poin untuk kita bisa raih juga sangat besar. Tinggal bagaimana Coach Hector itu bisa benar-benar melihat gaya bermain apa yang tepat. Gue tidak pengen lagi melihat pemain kita juga banyak melakukan kesalahan seperti salah passing, kemudian berlari seperti tidak punya visi, banyak sekali rotasi tapi tidak jelas. Gue berharap ini semua segera di reset. Hasil ini baik, tapi memang menjadi catatan saja kenapa kita bisa kebobolan 3 gol. Dan itu aja teman-teman konten dari gue. Dan jangan lupa kita dukung timnas kita yang nanti di hari Sabtu bermain melawan Irak. Gue berharap memang di pertandingan yang lain antara Thailand dan Vietnam, Thailand bisa menang karena memang kita supaya menghindari di babak 8 besar berjumpa dengan Thailand. Gue lebih berharap kita berjumpa dengan Vietnam karena pengalaman sebelumnya memang kita punya pengalaman untuk bisa menang melawan mereka. Tinggal bagaimana nanti persiapan bertanding melawan Vietnam di babak 18 besar itu menjadi PR sendiri bagi pelatih dan juga staf ataupun official dari pelatih timnas kita. So, demikian konten dari gua teman-teman. Jangan lupa untuk disaksikan terus berita informasi mengenai sepak bola dan futsal, terutama untuk pagelaran AFC Asian Cup 2026 di Jakarta. Salam olahraga.